Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Para pemirsa, sanak saudara di rantau maupun di kampung, pada pertemuan kali ini mungkin kita akan membahas tentang kajian silek yang mana jarang dibahas oleh guru silek secara umum untuk mewariskan kepada generasi yang akan datang. Jadi kita coba mengurai untuk melihat dan menemukan hakikat sejatinya bela diri. Seiring waktu, silek dipahami semakin menyempit, semakin terkikisnya nilai-nilai. Padahal silek merupakan ilmu bela diri yang memiliki pengertian yang sangat luas. Dia memiliki berbagai konsep yang tersusun rapi untuk lahir sebagai sebuah rumusan bela diri dengan arti yang sangat luas, yaitu membela diri dari berbagai ancaman secara umum, yaitu ancaman kehidupan. Kita akan melihat tujuan dari pembelajaran silek. Secara umum banyak yang masih menghafalkan atau mengucapkan filsafat dasar dari silek itu seperti ungkapan lahir silek mencari kawan, batin silek mencari Tuhan. Artinya silek menjadi sarana atau jalan di dalam mengamalkan perintah-perintah Allah, baik itu secara hablum minan nas, hubungan baik sesama manusia, yang dalam konteks filsafat tadi diungkapkan dalam ungkapan lahir silek mencari kawan. Kemudian batin silek mencari Tuhan, yaitu tentang konsep hablum minallah, yaitu hubungan kepada Allah. Kemudian secara literasi atau ungkapan adat, silek itu bertujuan sebagaimana tuturan yang disampaikan seorang pandeka, yaitu orang nan basilek di ujung lidah, memancak di pangkakari, melangkah di mato padang, dan tahu joiriang dengan gendiang, tahu jo cangkah dengan kai, pandai menjago lebih dan kurang. Dan panjang lagi narasi yang menjelaskan tentang hakikat dan tujuan dari silek itu sendiri. Jadi silek sebagai rumusan pengetahuan yang dihimpunkan, dirumuskan, diwujudkan dalam gerak langkah sebagai bayangan kepribadian Minangkabau. Jadi silek disusun dari beberapa konsep. Yang pertama ada namanya konsep langkah tigo, kemudian langkah ampe, dan yang terakhir langkah sambilan. Jadi mungkin perlu kita pahami satu persatu untuk memahami dan menemukan hakikat atau arti dari silek sebagai ilmu bela diri. Kalau kita coba lihat dari pengertian kata membela diri, bela diri, membela diri. Jadi proses awal yang perlu kita pahami dari konteks bela diri adalah membekali diri. Jadi hal-hal yang pertama yang harus dipahami di dalam kajian silek adalah kelemahan, kekurangan, dan berbagai kekurangan-kekurangan diri yang harus ditemukan sehingga benar-benar mampu untuk melengkapi, untuk membela dan membekali sebagai pembekalan atau bela diri, sebagai terwujudnya bela diri itu sendiri. Jadi itu ya hal yang pertama kali yang perlu kita pahami. Kemudian masuk kita ke konsep langkah tigo di dalam silek Minangkabau. Jadi
langkah tigo ini kita akan melihat dari beberapa sisi sebagaimana yang menjadi konsep dari keilmuan Minangkabau yang diisyaratkan dengan istilah nantasure, nantasire, nantasuru, dan nantasimpan. Jadi ada tahapan konstruksi dari pengetahuan di Minangkabau itu sendiri yang diibaratkan seperti sebatang pohon yang terdiri dari akar, batang, dahan, dan daun. Dengan kelengkapan dan keutuhan akar, batang, dahan, dan daun, sehingga bisa menghasilkan buah yang dapat bermanfaat bagi kita semua. Atau kita ambil dari konstruksi ilmu secara umum yang terdiri dari informasi, data, definisi, kemudian esensi secara utuh. Jadi di Minangkabau konsep ilmu pengetahuan itu juga tersusun dalam sebuah konstruksi yang sangat rapi. Jadi pengertian atau arti langkah tigo akan kita coba pahami secara tahapan atau dalam konstruksi ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang pertama yang dikenal dengan istilah nantasure. Artinya kita bisa melihat secara fisik, secara umum pengertian sile dalam konteks gerak langkah. Jadi kalau kita melihat dari konteks gerak langkah sile yang tersusun dalam konsep langkah tigo, kalau kita lihat dari pola gerak langkah, maka langkah tigo itu menggunakan pola langkah ke kida menjago jarak, kasuo mencari aka, kamungko langkah memutih. Artinya ada 3 pola yang dikembangkan untuk sebagai sebuah konsep yang sangat luar biasa. Dari penyusunan kata ke kiri menjaga jarak, artinya kita harus benar-benar mewaspadai kondisi yang ada di sebelah kiri. Kemudian ke kanan mencari akal, artinya kita harus menguasai dan memahami konsep-konsep yang ada di sebelah kanan. Kemudian ke depan langkah memutus, artinya menentu sikap langkah ke depan atau maju untuk menentukan sikap dan tindakan yang akan kita ambil. Jadi pola ini memberikan pembelajaran kepada kita bahwa di dalam konsep langkah tigo secara konteks gerak langkah sile ada 3 pola yang harus kita pahami dan kita kuasai secara umum untuk bisa menguasai gerak langkah sile itu sendiri, yaitu langkah ke kiri, langkah ke kanan, dan langkah ke depan. Dalam sebuah gerak langkah atau teknik bela diri, pergerakan inilah yang harus diaplikasikan sehingga lahir dalam berbagai bentuk teknik bela diri yang lebih fokus kepada konsep yang fleksibel dan langsung melumpuhkan lawan. Namun untuk benar-benar menguasai gerak langkah dalam konsep langkah tigo ini, maka perlu dipahami gerak itu secara hakikat muncul dari mana. Jadi dalam konteks filsafat, pertanyaan ini harus dimunculkan dari mana muncul pergerakan itu, sehingga kita bisa melakukan pergerakan itu sendiri. Kalau kita lihat jauh ke dalam diri, mengacu kepada filsafat sile yang mengatakan lahirnya silaturahmi, batinnya mengana diri. Artinya pergerakan secara lahir yang bisa mengikat dan menyatukan hubungan dan lain sebagainya, secara batinnya kita harus mengenal hakikat diri untuk benar-benar menguasai dan memahami pola-pola gerak langkah sile yang dikembangkan. Maka kita perlu melihat dan bertanya dari mana sentral pergerakan itu muncul dari dalam diri sendiri. Maka di dalam langkah tigo yang tersirat dari konsep langkah tigo itu sendiri adalah kajian yang ada di dalam diri. Yang pertama berbicara tentang 3 kecerdasan di dalam diri manusia. Yang pertama kecerdasan
intelektual yang menyangkut tentang berbagai ilmu pengetahuan dan keluasan wawasan yang mencerdaskan akal. Jadi kajiannya atau langkah yang harus ditempuh adalah mencerdaskan intelektual kita. Kemudian yang keduanya adalah kecerdasan emosional. Ini adalah proses pengalaman dan pemahaman sehingga kita mampu menata emosional secara baik dan maksimal. Kemudian keduanya antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional harus ditimbang dengan sebijaknya dengan kecerdasan spiritual. Jadi konsep langkah tigo secara yang tasire atau yang tersirat dari konsep langkah tigo itu sendiri berbicara tentang 3 kecerdasan yang ada di dalam diri manusia, dan inilah yang akan menata berbagai gerak langkah yang akan digunakan atau teknik-teknik yang akan digunakan di dalam sebuah pertarungan atau membela diri dari sebuah pertarungan. Jadi yang mengontrol gerakan itu sendiri, yang menciptakan teknik itu sendiri, yang mengatur dan menata keselarasan gerak langkah itu sendiri adalah kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional yang harus selaras dan seimbang di dalam diri manusia. Kemudian langkah 3 itu menyangkut tentang kajian bahwa manusia itu tersusun terdiri dari akal, nyawa, dan nafsu. Ada tingkat-tingkatan yang harus dipahami. Jadi inilah di antara kajian-kajian yang tersirat di dalam konsep langkah 3 sebagai salah satu kerangka dasar dari rumusan Silek Minangkabau. Jadi ada yang tasire, kemudian ada yang tasure, ada yang tersirat, ada yang tersembunyi, atau ada yang tasurut. Kemudian apa yang tasurut? Jadi dalam kajian langkah 3 kekuatan kita akan melihat definisi atau arti dari kajian-kajian itu sehingga kita menemukan inti atau hakikat dari konsep langkah 3 itu sendiri. Jadi sangat luas kajian-kajiannya sehingga kita benar-benar mampu memahami hakikat dan kajian dari langkah 3 itu sendiri yang kemudian menata seluruh gerak langkah, menata karakter dan kepribadian sehingga bisa ditemukan gambaran atau jiwa seorang pendeka yang digambarkan oleh ungkapan nan bisa basile di ujung lidah. Artinya mampu menyelesaikan berbagai persoalan dengan seni berotorika dengan atau istilah yang lebih umum dikenal dengan istilah basile lidah. Jadi ada konsep pertama yang harus dipahami di dalam rumusan Silek sebagai himpunan pengetahuan yang dikenal dengan istilah langkah 3. Jadi ada 4 tahapan di dalam memahami konsep langkah 3 itu sendiri yang terdiri dari nantasure yang dapat kita lihat secara lahiriah baik itu dalam konteks gerak langkah, sikap, dan karakter kepribadian di dalam keseharian. Dan inilah inti dan definisi dari Silek. Kemudian esensinya apa? Esensinya adalah menggabungkan pemahaman dalam konstruksi pengetahuan yang terdiri dari data, informasi, definisi, dan esensi atau nantasure, nantasire, nantasurue, dan nantasimpan. Artinya esensinya adalah mengenal secara lengkap, secara utuh, mengamati dari berbagai sisi, mengkaji dari berbagai sudut pandang atau berbagai disiplin ilmu pengetahuan sehingga kita memahami secara utuh, memahami secara lengkap definisi atau intisari dari konsep langkah 3 sebagai cikal bakal atau kerangka dasar dari konstruksi Silek sebagai himpunan pengetahuan. Dan inilah yang akan menata nantinya gerak langkah yang mengalir
yang selaras dengan keteraturan gerak langkah yang bisa digunakan di dalam berbagai sisi kehidupan. Jadi ini kajian dasar kita yang pertama sebagai SILE, sebagai himpunan pengetahuan yang dirumuskan, disusun dalam gerak langkah sebagai bayangan kepribadian. Artinya seluruh sikap, seluruh tindakan yang muncul dari yang menggambarkan karakter kepribadian para pendeka Minangkabau, maka akan terlihat dari sikap dan tindakannya sehari-hari, baik itu dalam bentuk gerak langkah, bentuk sikap dalam keseharian, bagaimana cara berkomunikasi, seni berretorika, dan lain sebagainya. Jadi inilah tahapan awal dari kajian kita, SILE sebagai ilmu bela diri yang merupakan himpunan pengetahuan yang dirumuskan. Jadi ada rumusan SILE yang bisa kita kembangkan menjadi acuan atau pedoman di dalam berbagai karya untuk kemaslahatan bersama. Semoga penjelasan sekilas ini dapat kita pahami untuk tahap awal. Jadi kita telah melihat kajian SILE dari konsep langkah tigo yang menjadi rahasia, yang menjadi andalan atau menjadi kerangka utama sebagai konstruksi pengetahuan dalam ilmu bela diri sebagai bekal menjalani kehidupan. Jadi bela diri sini memiliki arti yang sangat luas, yaitu membela diri, membekali diri, mempersiapkan diri untuk menghadapi seluruh romantika kehidupan. Maka ada beberapa konsep yang perlu dipahami, ada rumus yang harus kita teladani atau kita jadikan acuan di dalam berbagai karya atau di dalam berbagai sikap keseharian. Mudah-mudahan penjelasan awal ini dapat kita pahami dan kita lanjutkan pada bagian selanjutnya tentang mengurai langkah 3, langkah ampe, langkah 9 untuk memahami rumusan SILE sebagai himpunan dan sumber ilmu pengetahuan yang membentuk karakter diri sebagai pendeka Minangkabau. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.